Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina nuhudda wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman wa zidna fahman wa za'na minas sholihin. Hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami sayfina ayuhal mukarram sahibal fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami amanan hadanallah wa iyyakum. Pada pertemuan subuh kali ini insyaallah kita ngaji bab 1 kitab Tangkihul Qaul Hasib karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini syarah dari kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bab 1 itu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Jadi kita mulai sekarang insya Allah ngajinya per kitab ya, kita kupas per bab. Dalam kitab ini ada 40 bab gitu. Jadi kita satu persatu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa azizul hakim." Ya. Jadi Allah taala itu berfirman bahwa kesaksian tidak ada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ya. Huwa ilah huwa melainkan Dia, melainkan Allah, yaitu Allah ini yang memulai. Ya. Jadi pernyataan akidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah sendiri yang menyatakan oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian para malaikat dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi dalam firman Allah ini orang yang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah, khususnya yang ilmu berkaitan dengan ilmu akidah ya, ilmu Islam. Itu yang sepaham dengan Allah dan sepaham dengan para malaikat, yaitu orang-orang yang berilmu. Gitu. Ya. Jadi kita nih diangkat derajatnya sama Allah sampai ke urutan ketiga. Gitu. Ya. Nah kemudian gini jamaah azani Allah, sebelum masuk ke materi kitab ya, kita kupas dulu pengantarnya atau ilustrasinya. Untuk apa manusia pertama diciptakan oleh Allah? Ini nyambung dengan ayat yang tadi ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan kita sebagai manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak meyakini, kalau kita tidak beriman, tidak berakidah kepada Allah? Ya. Kita nggak mungkin ikut perintah seseorang, bos, kalau kita nggak tahu kalau dia itu bos. Kita pasti hari-hari tuh diperintah, tolong ambilin minum. Ah, siapa kamu? Ya, maka kita harus yakin dulu untuk beribadah kepada Allah, harus yakin dulu benar-benar beriman akidah kita bahwa Allah itu hanya satu-satunya, hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, ya, yang wajib kita sembah gitu. Karena ini tujuan Allah menciptakan kita. Nah, tapi jemaah, Allah itu menciptakan manusia. Setelah saya telaah, manusia itu makhluk yang cek orang Sunda mah very special limited edition. Ya.
edisi yang sangat terbatas dan sangat istimewa manusia itu. Buktinya apa? Karena Allah berikan akal. Jadi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, hanya manusia yang Allah berikan akal sebagai edisi yang terbatas nih, edisi yang istimewa. Ya. Karena dibandingkan makhluk lain, manusia jumlahnya paling sedikit. Dibandingkan tanaman, dibandingkan hewan, ya, jin dan sebagainya, itu manusia paling sedikit. Kita hitung aja di kampung kita ini dibandingkan dengan batu yang ada di kali banyakan mana. Ya, gitu. Jadi kita ini adalah manusia makhluk yang spesial, limited edition gitu, ya. Kenapa dikatakan manusia itu makhluk yang spesial edisi? Karena manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak ada manusia sekalipun adik kakak, kembar siam pun nggak akan ada yang sifatnya sama persis. Ya. Makanya manusia itu Allah ciptakan sebagai limited edition. Ya. Kalau singa macan coba lihat sama. Ya. Hobinya makan daging, nggak ada yang hobi makan daun. Semua sama. Binatang, tumbuhan. Kecuali manusia beda-beda. Adik kakak aja ada yang doyan daging, ada yang doyan sayur misalnya, ya, beda-beda manusia itu. Nah, karena itu jamaah, maka untuk mengenalkan tujuan Allah yang pertama tadi menciptakan kita, ya, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Karena tanpa itu kita nggak bisa mengetahui apa tujuan Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab 45, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa naziraw. Ya, jadi hai para nabi, sungguhnya kami mengutus kalian semua itu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, ini tugas para nabi dan rasul, ya. Surat berikutnya, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira gitu. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah. Dan dengan izinnya para nabi dan rasul itu menjadi cahaya yang menerangi gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, tugas pokok para nabi dan rasul tadi adalah berdakwah, ya, mendakwahkan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Tapi permasalahannya para nabi dan rasul itu dibatasi hanya sampai kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Sehingga untuk melanjutkan tugas para nabi dan rasul itu diserahkan kepada ulama. Ya. Jadi untuk yang memegang peran selanjutnya untuk keimanan, ketawakalan dan ketakwaan manusia itu diserahkan tugasnya kepada innama ulama warasatul anbiya, ya, pada ulama sebagai pewarisnya nabi. Nah, kemudian jemaah sekalian, hanya sebagai catatan kita, ulama itu dibagi dua, ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 disebutkan lafaz alimun itu jamaknya ulama. Ya, jadi ulama itu kumpulan jamak dari orang-orang alim. Orang alim itu bukan hanya orang berilmu, tapi juga mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang punya ilmu doang, orang pintar, bukan orang alim. Ya, gitu. Jadi jamaknya orang-orang alim itu adalah ulama. Ada ulama sun pertama, ada ulama husnun. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dibagi dua nih kriteria ulama. Ada ulama sun, ada ulama husnun. Ulama sun itu artinya ulama su, ulama dunia. Ya. Ulama dunia itu kalau menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu tidak ikhlas didasari lillahi ta'ala.
kalau diundang atau misi rutinan, misi pengajian dipatok harus sekian tarifnya, ya. Nah, itu semua tujuan ulama sun itu adalah takhlisud dunia. Ya, takhlisud dunia. Kalau di pesantren itu ada syarat takhlisul ilmi. Apa takhlisul ilmi? Syarat menghasilkan ilmu. Ya, syarat menghasilkan ilmu itu niat, guru, dan orang tua. Peran orang tua itu sebagai bagian dari takhlisul ilmi gitu. Ya, saya mengalami 5 anak saya di pesantren itu, kalau kitanya nggak kuat mesantrenin, paling nggak sampai setengah tahun udah kita keluarin lagi tuh anak. Karena anak kan ngerengek-rengek terus minta pulang, ya. Maka di sini peran orang tua penting sebagai takhlisul ilmi, ya, menghasilkan ilmu. Nah, kalau orang yang niatnya cuma takhlisud dunia, yaitu niatnya untuk menghasilkan dunia, ilmu itu untuk menghasilkan dunia, maka amal ilmu agamanya itu tidak ada. Ya, adanya hanya ilmunya aja, tapi tanpa amal gitu, ya. Maka mereka itu finnar. Jadi ulama sun itu ulama yang finnar, diancam ke Allah, hukumannya adalah di neraka, baik dunia maupun akhirat, ya. Nah, yang kedua ulama husnun, yaitu ulama akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, kami itu Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah itu mendengar bahwa kanjeng Nabi SAW itu bersabda, "Iza tahaddasal alimu fi majlisi bi ilmi walam yadkhulul khazlun wala lakhwun," gitu. Jadi ketika seorang alim, ya, di majelisnya nih, orang alim menyampaikan ilmunya yang caranya dengan tidak senda gurau. Ya, lahun itu tidak dengan senda gurau, dan berbuat yadkhulul khazlun, yang berbuat apa? Tidak senda gurau dan manfaat dan tidak bermanfaat, ya. Maksudnya ini walam, ya, ilmunya itu walam yadkhulul khazlun. Jadi ilmunya itu tidak bermanfaat, ya. Jadi kalau ada orang yang di majelis ilmu, seorang ulama, kiai, ya, ustadz, habib, tapi isinya majelisnya itu banyak bercandanya, banyak sunda guraunya, bahkan tidak bermanfaat, ya. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malaka yastaghfirullah lahu, ya. Tegas Rasulullah katakan, maka Allah ciptakan dari setiap kalimatnya, ya, yang diucapkannya itu para malaikat akan memintakan ampunan untuknya, gitu. Jadi maknanya gini, orang alim atau ulama atau ustadz, habib dan sebagainya yang mengajar di satu majelis, kalau dia menyampaikan ilmunya tanpa ada senda gurau, ya, kemudian ilmunya itu akhirnya menjadi bermanfaat bagi jamaahnya, maka Allah akan ciptakan malaikat khusus. Malaikat khusus yang hadir di majelis kita ini, ya, yang setiap apa yang diucapkan oleh ulamanya tadi, orang alimnya tadi, malaikat itu memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia, untuk si ulama itu, untuk si orang alim itu. Walimasi ila yaumil qiyamati, dan untuk orang-orang yang mendengarkannya, termasuk para jamaah yang hadir di majelis ini, insya Allah, ya, akan dimintakan oleh malaikat majelis, ya, yang hadir di majelis, malaikat juga memintakan ampunan kepada para jamaahnya sampai hari kiamat. Ya, jadi bukan hanya yang duduk di sini, termasuk juga jamaahnya yang mendengarkan, ya. Kalau syaratnya kalau dia isinya manfaat, bukan isinya lawak-lawakan, ya, gitu. Bahkan faizang sorofu makfurina lahum, dan ketika mereka selesai dari majelis itu, mereka pulang, mereka dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya, ya.
Summa qala humul qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, mereka adalah kaum yang tidak membuat celaka pengikutnya. Jadi ulama, ustadz atau orang alim, habib yang ngajinya benar seperti itu, ya, itu termasuk kata Rasulullah orang-orang yang tidak mencelakakan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih majelis. Karena kalau kita pilih orang yang isinya cuma ngabojek, ya, isinya cuma ngelawak, nggak ada manfaatnya, kita ikut ke bawah cilaka. Ya, itu jemaah. Ini Rasulullah lah yang ngomong, bukan saya. Gitu. Kemudian ulama husnun itu mereka yang ikhlas lillahi ta'ala karena khusyuk kepada Allah. Jadi mereka tolabul ilmunya, mutolaahnya, berangkatnya, datangnya sampai pulangnya itu nggak ada harapan apapun kecuali lillahi ta'ala, ya. Tidak pernah mengharapkan imbalan dari manusia gitu. Terus ada yang bertanya, kalau tiba-tiba ada yang ngasih gimana? Nah, ya. Si ulama ini, si kiai ini tidak pernah minta, tapi tahu-tahu ada yang ngasih gimana? Nah, ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh menerima kalau tidak diharapkan. Ada yang ngasih, boleh tidak menerima. Tapi ukur dulu dirinya. Begitu nerima pertama, besoknya berharap enggak? Hari ini saya datang, dikasih oleh DKM amplop untuk pulang. Besok saya berharap enggak? Itu kan yang jadi masalah. Ya? Berarti kan merusak hati. Ya, itu yang jadi masalah gitu. Maka kalau udah seperti itu hilang barokah ilmu. Hilang. Manfaat yang tadi bukannya dapat ganjaran jamaah, malah dapat hisab. Ya, hati-hati gitu. Gitu jamaah, ya. Jadi jangan ini karena ikhlas nggak apa-apa, terima aja. Iya, hari ini ikhlas, besok-besok gimana? Nanti jangan-jangan pas nggak dikasih cempedut deh. Ya, rusak. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ya, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kalau menghargai, menghormati guru ilmu, menghormati ulama boleh. Jangan pakai amplop lah, jangan pakai uang. Ya, nanti ada dijelasin dalam kitab ini, gitu. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, mau ngasih makanan, mau kebaikan, nggak apa-apa. Kita seperti kita habis ngaji ini kita makan sama-sama, itu kan barokah. Ya, gitu. Kemudian jemaah hafizakumullah wa iyyakum, apa inti dari target dakwah ulama? Pertama, untuk menciptakan kesolehan berjamaah dalam sebuah lingkungan yang mana ulama juga menjadi motor penggerak dakwah. Gitu, ya. Jadi ulama juga jangan sampai ngajinya cuma urusan sedekah, weh. Kan ada yang begitu ya, jemaah dimintain sedekah gitu, harta jemaah. Gitu. Jadi penggerak gitu, ya. Ulama yang menurut Allah adalah ulama husnun yang seperti apa? Pertama, Allah berfirman dalam Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Jadi sungguh yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah, ini Allah tegaskan. Ulama yang seperti apa? Ulama yang takut kepada Allah, ya. Nah, mereka itu orang alim yang takut kepada Allah itu seperti apa buktinya? Pertama, mereka yang taat mengamalkan firman-firman Allah di dalam Al-Quran tanpa kecuali, tanpa pilih-pilih. Firman Allah semua dari mulai Fatihah sampai Qulhu ditaati, ya, jangan dipilih-pilih. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah, ya, semua itu jangan dipilih, ya. Dan jangan wala tatabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Memilih ayat
Memilih hadis itu bagian dari langkah setan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata. Lantip setan itu pinter. Pelan-pelan dia. Pertama, atur nuhun, ikhlas, besoknya berubah. Ya, hati-hati itu setan. Dan jamaah juga, DKM juga, kasihan ulama, kasihan ya, kasihan orang alim. Jangan dibiasakan untuk merusak niatnya dia. Ya, diajak ngobrol aja, diajak ngobrol gitu. Kasihan nanti. Dia datang jauh-jauh, ilmunya rusak, jamaahnya ya. Allah Azza wa Jalla berfirman aidan ya, fala tahsaunas wala tahsauni. Nah ini tegas Allah sampaikan, jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku, kepada Allah ya. Allah tegaskan ya, dalam Al-Quran ya, Al-Maidah ayat 44, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Dan jangan kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi jangan karena takut kepada penguasa, takut kepada orang kaya, takut kehilangan jemaah, akhirnya ayat-ayat Allah dan hadis itu dipelintir untuk menyenangkan mereka saja. Ini tegas Allah sampaikan. Ya, gimana caranya nih supaya jemaah senang, supaya saya kepake, supaya sama penguasa kepake, sama orang kaya kepake, honornya gede, milih ayat, milih hadis untuk kepentingan mereka, nggak boleh. Ya, Allah tegaskan itu. Itu berarti takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Ya. Nah, mereka yang taat mengamalkan firman-firman Allah di dalam Al-Quran tanpa kecuali, ya. Seperti misalnya gini, Allah kan sudah tegaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 109, ya. Wa ma as'alukum alaihim min ajrin, dan aku, ini perintah Allah kepada khitabnya kepada Rasulullah SAW, ya. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwahku itu. Jadi para nabi dan para rasul itu diajarkan oleh Allah untuk menolak upah, ya, untuk menolak upah atas dakwah, ya. In ajriya ila ala rabbal alamin. Upahku itu tidak lain hanya dari Allah semesta alam. Jadi para ulama, para habib, para kiai dan sebagainya itu harus berharap minta upah kepada Allah, boleh. Sebagai wasilah, ya Allah, saya sudah mendakwahkan ajaran Engkau, saya minta hadiah dari Engkau, boleh. Jangan minta ya DKM, saya kan udah ngajarin ngaji, minta pulus itu jangan. Ke Allah minta, nah, gitu, ya. Gitu. Jadi kalau masih ada yang pakai tarif, berarti dia bukan ulama karena tidak taat kepada Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian perhatikan di sabda Rasulullah SAW. Sayyidina Anas juga meriwayatkan, al-ulama'u amanah rasuli, ya. Ulama adalah kepercayaannya, pemegang amanatnya para rasul, malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak bergaul dengan penguasa, dengan sultan, ya. Wa yudakhilud dunya, gitu. Dan mereka tidak asik dengan urusan dunia, ya. Fa iza khalatus sultan, kalau mereka itu, maka kalau mereka itu bergaul dengan para sultan dan asik dengan urusan dunia, maka faqad khanu rasulah, mereka telah mengkhianati Rasul. Tegas ini Rasulullah SAW menyampaikan, mereka itu sudah mengkhianati aku, ya. Fahzaruhum, maka jauhi mereka. Nah, ini perintahnya Rasul, jauhi mereka, ya. Pernah dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam
La as'alukum alaihi malan. Aku tidak minta harta kepada kalian atas dakwahku ini. In ajriya illa 'alallahi. Upahku hanya dari Allah. Ya, itu. Gitu jemaah. Ya. Jadi hati-hati. Kalau ada yang seperti itu, Rasulullah sendiri perintahkan jauhi, ya. Gitu. Kemudian gini, jemaah sekalian. Seperti apa ciri ulama husnun? Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum, manusia pilihan kalian itu, man zakarakum billahi ru'yatuhu." Siapa yang kalau jamaah atau orang melihat dia itu dengan pandangan kita akan semakin bertambah ingat kepada Allah. Itu cirinya ulama husnun, ya. Kalau kita lihat mukanya, kita jadi ingat kepada Allah. Nah, itu ciri ulama husnun. Kalau ada orang ulama tapi mukanya kalau kita lihat kita ingat dunia, nah itu bukan. Ya, itu cirinya. Kenapa bisa begitu? Ya wajahnya harus sering masalah agama yang disampaikan, ya. Wazada fi ilmukum mangtikuhu, gitu. Kalau kita mendengar ucapan-ucapannya dia, menjadikan kalian itu bertambah ilmu, bukan bertambah lupa sama Allah. Bagaimana kalau ulama ngajak ngabojek, ngajak melawak, ngajak apa, kan jadi lupa sama Allah. Yang ada ger aja ketawa-ketawa, ya. Wa raqabakum fil akhirati amaluhu, gitu. Dan kalau mengetahui amalnya orang-orang itu, yang si ulama itu membuat kita jadi mau beribadah kepada Allah. Ya, nah itu ciri ulama husnun, gitu. Ya, kalau ada ulama yang seperti itu, boleh kita cium tangan, mengalap barokah. Kenapa? Karena tangannya dipakai untuk takbiratul ihram, ya, bukan dipakai untuk ngitung duit. Dipakai untuk takbiratul ihram. Bahkan di Mekah, di Arab, ya, di Mesir itu kalau ketemu ulama dicium dada. Kenapa dicium dada? Karena di dadanya itu tebal imannya. Ngalap barokah dari dadanya ulama, ya. Ada yang mencium keningnya karena keningnya itu sering dipakai sujud kepada Allah, gitu. Itu jemaah. Jadi memang bahkan gini, ya. Disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, ya, lamutu qabilatin asyaru min nauti alimin, gitu, ya. Ulama-ulama husnun itu, kata Rasul, ya, sabdanya Rasul, itu kematian satu kabilah itu satu kaum, itu lebih ringan dari kematian satu orang alim. Jadi kalau pahlawan itu kan mati satu tumbuh 1000. Orang alim mati satu nggak tumbuh-tumbuh. Berapa tahun yang akan datang baru tumbuh. Gitu, ya. Gitu, sehingga kata Rasul lebih ringan kematian satu kabilah daripada kematian satu orang alim, ya. Kenapa demikian? Nah, kita jelasin keutamaan thalabul ilmi dan ulama dalam kitab Tangkihul Qaul Hasid, ya. Al-Hafiz Ibnu Munzir dalam kitab Duratul Yatimah, beliau berkata gini, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, ya. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat di majelis ilmu itu, la tamsi qalama wa la taktub harfan khairul laka min antik alfi raqabatin. Orang yang duduk di majelis ilmu tanpa dia memegang pulpen, ya, tanpa dia menulis satu huruf pun, ya, itu lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Jadi jemaah ini yang cuma duduk dengerin, ya, nggak nulis, itu duduk di majelis ilmu yang benar itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Mending memerdekakan satu orang budak itu di zaman Rasul itu pahalanya jauh lebih besar, ya, hampir
di bawah, walaupun nggak jauh lah, di bawah dari syahid, ya. Wa nadruka ila wasi'ini khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, ya. Memandangnya jamaah kepada orang alim itu lebih baik bagi jamaah itu daripada 1000 kuda yang disedekahkan di fisabilillah untuk perang jihad. Ya, memandang wajah orang alim. Tapi orang alim yang kayak tadi, ya, orang alim yang husnul. Wasalamuka alal alimi khairun laka min ibadatika alfisanatin. Dan ucapan salamu kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Jadi kalau ketemu orang alim, sampaikan salam, assalamualaikum. Ya, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan faqihun mutawari'un asadu ala syaitani min alfi abidin mustahidin jahilin wara'in. Nah, seorang alim yang ahli fikih, ya, yang waro' itu yang menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh yang waro' ibadahnya dan taatnya kepada Allah. Itu perbedaannya. Ya, orang alim yang warok lebih berat setan menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang warok juga, yang taat pada Allah. Nah, itu, ya, itu keutamaan orang alim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, "Man nadara ila wajhi alimi nadratan fafariha biha." Barang siapa yang memandang wajah seorang alim, orang itu gembira dengan pandangan itu, ya. Artinya gini, jangan kita mandang wajah orang alim itu bari cemberut. Ya, harus membuat orang alim itu senyum, ya, gembira gitu, ya. Membuat gembira. Khalaqallahu min tilkan nadrati malaka yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan menciptakan dari pandangan orang itu yang sekali itu malaikat-malaikat yang akan terus minta ampunan Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ketemu orang alim, kita senyum, terus berbalik senyum, berbalas senyum, ya, insya Allah Allah ciptakan malaikat khusus yang jaga di mata kita itu, sehingga mata kita itu selalu mendapat ampunan dari Allah. Karena yang paling susah itu kan menjaga mata, ya, menjaga mata, menjaga mulut itu paling susah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ini gini, beliau bilang gini, memandang orang alim itu apa ini? Jadi memandang orang alim, ya, yang memang dia juga ahli ibadah, itu akan menjadikan cahaya bagi mata dan hati seseorang. Ya, jadi kita memandang orang alim yang ahli ibadah, ini dalam Riyadhus Shalihin, ya, itu akan menjadikan mata kita dan hati kita itu mendapat cahaya, gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akramin aliman faqad akramani." Berkata Rasulullah SAW, siapa yang memuliakan orang alim maka dia memuliakan aku. Terus, ya. Wa man akramani faqad akramallah, dan siapa yang memuliakan aku berarti dia juga memuliakan Allah. Wa man akramallahu fama awaqul jannah, ya, jannata itu. Jadi siapapun yang memuliakan Allah maka tempatnya di surga, gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, wa man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi. Barang siapa yang belajar satu ilmu, satu bab saja, ya, mau diamalkan atau tidak. Pokoknya orang yang belajar ilmu agama satu bab, mau diamalkan atau tidak, karena afdola min an yusolli alfa rakaatin tatawuan, gitu, ya.
dia akan lebih utama daripada ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Orang yang thalabul ilmi, ya. Mau diamalkan apa enggak penting belakangan itu. Belajarnya aja dulu udah dapat pahala lebih dari 1000 orang sholat sunnah, ya. Hadza, ini menunjukkan ya dulu ala ana ilma asrafu jauharan minal ibadati, ya. Jadi ini menunjukkan ilmu itu lebih mulia daripada ibadah, ya. Itu. Walakin la budalil ibdi minal ibadati ma'al ilmi wa ila kana ilmuhu haba'an mansyura, gitu, ya. Mansyura. Tapi walaupun demikian, nah ini walakin, jadi dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ya, kalaupun demikian, orang yang berilmu itu harus mengamalkan supaya ilmunya itu tidak mansyura, tidak sia-sia, ya. Supaya ilmunya tidak sia-sia, tetap harus diamalkan. Kamaruya an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, mamin alimin la ya'malu bi ilmihi, tidaklah ada seorang alim pun yang tidak mengamalkan ilmunya ila naza'allahu ruhahu ala goirishi syahadati, gitu, ya. Kecuali naza'allahu, Allah akan mencabut, ya, ruhahu itu ruhnya, kecuali Allah akan mencabut nyawanya itu, ruhnya itu goirish syahadati, dalam keadaan tidak bisa bersyahadat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu matinya nggak bisa bersyahadat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Jadi nggak sembarangan jadi orang alim itu. Ya. Mazaro alima faka'anna mazaroni, barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka seolah-olah dia mengunjungi aku, kata Rasul. Jadi kalau kita yang nggak punya rezeki untuk datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke makam Rasul, datang aja ke rumah orang alim, ya, gitu. Karena sama dengan mengunjungi Rasulullah SAW. Mamang sofaha alima faka'anna masofahani, gitu. Barang siapa yang sofahah, berjabat tangan dengan orang alim, maka seolah-olah dia berjabat tangan dengan aku, kata Rasulullah SAW. Ya, waman jalasa alima fa'anna majalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk-duduk bersama dengan orang alim, maka seolah-olah dia duduk-duduk bersama aku di dunia. Gitu. Ya, waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, gitu. Ya. Dan siapa yang duduk-duduk bersama aku di dunia, maka aku tempatkan dia bersama aku di hari kiamat. Gitu. Ya, itu jaminan dari Rasulullah. Jadi orang yang senang duduk dengan orang alim yang benar, itu sama dengan duduk bersama Rasulullah di dunia, dan ke akhirat dibawa oleh Rasulullah. Gitu. Duduk bersama dengan Rasulullah. Artinya akhiratnya Rasulullah di mana? Di surga. Nggak mungkin di neraka, ya. Waqala Rasulullah SAW aidan, man zara'ani ma faqad zarani, barang siapa yang ziarah kepada orang alim, maka sungguh dia itu sama seperti menziarahi aku. Ya, itu sabda Rasulullah. Wa man zarani wajabat lahu syafaati, barang siapa yang menziarahi aku, maka ia wajib mendapat syafaat aku. Rasulullah menjadi kewajiban untuk memberi syafaat kepada orang yang ziarah kepada Rasulullah. Nah, ini setara dengan kita ziarah kepada orang alim, ya. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin, gitu. Dan setiap langkah-langkahnya orang yang berziarah itu
diganjar pahalanya mati syahid. Wa qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah SAW. Abu Hurairah juga menjelaskan mendengar dari Rasulullah SAW, "Man zara alima domintu lahu 'ala Allahul jannah jannati," gitu ya. Siapa yang mengunjungi orang alim maka aku tanggung dia masuk surga, dijamin oleh Rasulullah. Orang-orang yang mengunjungi orang alim ya, jamin masuk surga. Wa fi riwayatin lil Tirmizi, nah ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Abi Umamah dari Abu Umamah an Abi Umamah dari Abi Umamah, fadlul alimi alal abidika ya. Fadlul alimi alal abidika fadli ala adnakum gitu. Keutamaan orang alim itu atas orang ahli ibadah sama seperti keutamaanku terhadap orang-orang yang terendah dari sahabat. Gitu. Jadi keutamaan orang alim itu atas orang ahli ibadah. Ada orang yang ada pula ibadah ya. Nah, orang alim itu lebih utama dari orang yang ahli ibadah itu, sama seperti keutamaannya Rasulullah dengan sahabat yang paling rendah. Gitu. Ya. Maksudnya keutamaan alim, orang alim atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaannya Rasulullah SAW atas adna sarafis sahabah. Gitu. Ya. Adna sarafis sahabah itu sahabat yang paling rendah kemuliaannya. Ada sahabat yang rendah kemuliaannya kan, yang tinggi-tinggi itu 10 yang dijamin masuk surga ya. Nah, terus ada yang paling rendah gitu. Tapi kita jangan menjas. Itu urusan Rasulullah, urusan Allah dan Rasul. Kita jangan menjas, oh ini sahabat ini paling rendah, nggak boleh. Ya, namanya suudan. Gitu. Nah, kemudian gini jemaah sekalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menegaskan gini, ya, tidak mungkin ada ibadah kalau tidak ada orang alim. Ya. Man intaqalal yata'alama ilman. Siapa yang bergerak untuk menuntut ilmu, artinya kita jalan dari rumah ke majelis, gufirolahu qabla ayah tua gitu. Maka diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Baru niat aja mau datang itu udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Baru niat nih dari rumah mau jalan ke sini udah diampuni dosanya. Ya. Itu saking penting-pentingnya orang alim dan penting-pentingnya kita datang ke majelis, ya, majelis ilmu yang benar, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al ulama fa innahum indallahi qurama'u mukramuna gitu. Muliakanlah ulama karena ini perintah Rasul ya. Akrimu amar ini pakai fi'il amar. Muliakanlah ulama karena mereka itu orang yang mulia yang dimuliakan oleh para malaikat. Ulama yang benar ya. Ulama husnun bukan ulama sul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan akrimul ulama fa innahum warisatul anbiya. Muliakanlah ulama karena mereka adalah para pewaris nabi, pewaris rasul. Faman akramakum faqad akramallahu wa rasulahu. Barang siapa memuliakan ulama, mereka berarti memuliakan Allah dan rasulnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, numul alima afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim, ya, lebih utama daripada orang yang ibadah tapi bodoh. Jadi tidurnya orang alim itu lebih utama dari orang bodoh yang beribadah. Ya, naumi alimi alazi yurai adabal ilmi. Karena orang alim yang tidur itu dalam keadaan memelihara adabul ilmi. Contohnya, orang alim itu kalau mau tidur, sebelum tidur dia baca doa dan dia membaca dulu sedikit ilmu supaya kebawa ke alam bawah sadar.
Itu juga rumus cara menghafalkan yang baik. Sebelum tidur baca dulu. Itu membawa ke alam bawah sadar kita, menempelkan ilmu di dalam akal kita, gitu. Ya. Afdalu min ibadatil jahili allazi la yas'ilmu adabal ibadati, gitu. Lebih afdal orang alim yang tidur itu daripada orang bodoh yang beribadah tapi tidak memperhatikan adabul ibadah. Hayo we salat sunat 1000 rakaat. Bari bacaan terbenar. Gerakan enggak benar percuma. Ya, kasihan gitu. Kalau senam enggak apa-apa gitu kan. Man ta'alamal baban mina'ini ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, gitu. Waqala Nabi SAW aidan, ya, ini bersabda lagi Rasulullah SAW, siapa yang belajar satu bab baik diamalkan atau tidak, karena afdala min an yusolli alfa rakaatin tatawuan, gitu, ya, lebih utama daripada ibadah 1000 rakaat. Gitu. Ya. Waqala Nabi SAW kama ruwiya an Abi Hurairah anna Nabi SAW. Ya. Oh, ini udah yang tadi nih, ya. Itu jemaah sekalian, ya. Jadi tadi udah saya sampaikan, ya, bagaimana pentingnya kita thalabul ilmi dan bagaimana pentingnya kita itu mendekat atau ya kepada ulama, kepada orang alim yang benar, ya, yang ulama yang husnun, ya, kita ngalap barokah, berbaik-baik, berziarah, duduk, bersalaman gitu pada mereka. Ngalap barokah kepada orang alim itu, gitu jemaah sekalian. Ini udah jam 6 kurang 5. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ucapan puji itu kepada Allah ketika kita diberi nikmat dan ketika kita mendapat musibah? Semua iradah Allah itu pasti ada kebaikan. Makanya saya diajarkan oleh wak saya itu, Kiai Haji Abdul Habnu. Beliau mengajarkan kepada saya, alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mensyukuri segala macam ala kulli halin, dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan iradah Allah terhadap diri kita, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan karena itu punya Allah. Musibah, nikmat semua punya Allah. Allah kasih musibah sama kita karena ada kepentingan, ya. Karena gini jemaah, kita hidup ini diantar oleh dua. Makanya kita perlu tawazun, keseimbangan hidup dalam alam dunia. Ada malaikat, ada kanan, ada kiri. Malaikat juga dua-dua fungsinya, ya. Ada perempuan, ada laki, nggak ada banci, nggak ada, hanya ada perempuan dan laki. Semuanya seimbang dua-dua. Itu Allah ciptakan untuk kita. Nah, maka itu Allah juga, kita hidup di alam dunia itu Allah bekali kita itu dengan qada wa qadar. Qada itu sebuah ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan bahwa hari H jam sekian waktunya si fulan cilaka atau untung. Itu sudah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Itu bentuknya qada. Tapi ada yang bentuknya qadar. Qadar itu ukuran, kadar. Kadarnya berapa emas, yaitu ukurannya berapa. Qadar, ya. Qadarnya ini yang bisa kita usahakan untuk kita rubah. Dengan sholat tadi, dengan beramal tadi, dengan janji-janji Allah dan Rasulnya tadi, itulah yang berkaitan dengan merubah kadar kita.
Nah, dengan banyak bersyukur dan bersabar itu, maka termasuk salah satu jalan merubah kadar kita. Kita nggak bisa nolak hari H jam sekian detik sekian si fulan cilaka, nggak ada yang bisa nolak. Tapi cilaka gede jadi cilaka kecil itu kita bisa usahakan. Dia pasti cilaka hari itu jam sekian detik sekian, tapi karena dia bisa nyetir, cilakanya saya pernah kejadian jemaah. Dari Tasik itu diantar sama anak kiai, anak uak saya, bawa mobilnya ampun dah itu sampai diteriakin orang. Mobilnya ngebutnya minta ampun. Lewat puncak itu hampir celaka itu. Saya udah istighfar udah apa ya. Nah, rupanya ini kan kehendak Allah ini, supaya kita istighfar, supaya kita sholawat, kita ingat Allah. Selamat sampai rumah, datang ke rumah nabrak pagar jeduk. Gitu. Coba kalau di jalan. Nah, itu jadi setiap musibah ataupun nikmat ada hikmahnya yang kita harus ambil. Kita syukuri itu, gitu ya. Salah satunya dengan bersyukur. Wiridkan itu jemaah. Setiap kita mau tidur ada kesempatan waktu baca alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini saya ijazahkan untuk jamaah semua. Ya. Tatimmus shalah. Sama. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ucapan syukur gitu. Ya. Masih ada lagi? Ya kan, pemakan. Waalaikumsalam. Sedangkan ustaz itu pekerjaannya nggak ada, cuma sekedar ngajar ngaji gitu. Kalau tidak diperhatikan sama muridnya, murid itu termasuk dosa apa enggak? Dia nggak punya pekerjaan, istilahnya berarti kalau kita nggak ngasih istilahnya sekedar gitu ya orang-orang ini, kita ini jadi dosa enggak ke muridnya? Karena dia tidak punya pekerjaan yang lain, cuma ngajar gitu. Ulama itu kalau dulu ya, kayak itu istilahnya lebih usaha. Saya pernah nemu di satu kampung pesantren dan penerusnya, tapi ya bukan ustadz aslinya, penerusnya. Satu kobongnya itu jadi kandang kambing, karena dia memang seperti kata Akang tadi, nggak bisa tolabud dunia. Nah, kemudian dia menjaga itu. Tapi ya itulah orang sekarang, ya. Itu. Nah, kan kita bingung nih. Lebih penting mana, lebih dulu mana, ayam apa telur? Ya. Lebih dulu mana menjaga agama atau menjaga dunia? Makanya jangan setengah-setengah hari ke Allah mah. Ya. Bagaimana dia niatnya menentukan jalan diri untuk ke agama, menjadi seorang guru ngaji, menjadi seorang ulama. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah mengajarkan dulu itu usaha dulu. Sebelum jadi nabi, Rasulullah adalah pengusaha. Para sahabat sebelum jadi nabi adalah pengusaha. Para wali itu saya pernah baca riwayatnya, Gresik pengusaha. Pengusaha yang ahli ibadah, ahli akidah. Dimulai dari situ dulu. Jadi artinya thalabul ilmu itu memang dari kecil harus sudah thalabul ilmu gitu. Tapi sebelum kita mengamalkan untuk orang lain, cukupi dulu diri sendiri. Makanya tadi ada 3. Salah satunya adalah orang tua. Di orang tua kami itu ada kesepakatan siapa yang menjadi ahli ilmu untuk buka pesantren, warisannya setengah untuk dia, baru yang lain dibagi bab waris.
Supaya apa? Anaknya yang jadi ulama, yang jadi ustadz, jadi kiai itu nggak minta-minta. Ulama apa orang tua punya peran penting. Itu. Nah, kita juga boleh bersedekah kepada orang alim itu boleh. Bentuk penghormatan kita kepada ilmunya boleh. Gitu. Tapi kita juga harus tahu kalau orang ini sudah udah berarti ini untuk jualan. Ingatkan, jangan dijerumuskan. Ini kan kebanyakan sekarang dijerumuskan, udah tahu jualan. Orang jualan narkoba dibeli, ya makin kaya dia. Kan gitu, ya. Jadi lebih dulu mana telur atau ayam. Jadi yang lebih baik adalah budayanya dulu. Nah ini sekarang kan persoalannya budayanya nih udah rusak ya. Budayanya itu persoalannya kan. Nah, jadi kalau bisa ya kita pun sebagai jemaah ya, saya juga gini, saya juga sampai hari ini masih mengaji. Saya belajar ngaji dengan kakak sepupu saya. Anaknya uwak saya itu ahli nahwu shorof. Saya belajar ngaji sama beliau di Cianjur itu. Kadang-kadang jarak jauh saya ngaji. Tapi saya nggak pernah ngomong sama dia. Tahu-tahu saya kirim kalau ada rezeki. Nggak pernah ngomong, diam aja. Entah lewat orang, entah lewat transfer bank atau apa, kirim nggak usah ngomong udah. Gitu. Tapi saya nggak pernah kirim banyak-banyak, enggak. Sedikit-sedikit aja kirim nggak apa-apa. Itu bentuk penghormatan kita sama ilmunya dia. Tapi kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya, satu ketika ada perlu apa ya kita bantu. Gitu. Jadi kita tidak mendidik seorang alimnya itu supaya dia menjadikan ilmunya itu sebagai barang dagangan. Tapi dia harus sadar bahwa ilmunya dia itu mendatangkan rahmat dan ridha Allah di kehidupan dunianya juga. Itu. Ya. Jadi kita sambungkan aja hati kita nih. Kalau kita nggak mau ngasih, jangan kasih. Kalau kita mau ngasih ikhlas, ya kasih. Ini untuk kitanya ya, untuk posisi kita. Gitu. Ya, tapi untuk posisi seorang alim ya hati-hati. Gitu. Boleh kan apa-apa ya. Cuma kalau bisa ya kita perhatikanlah. Perhatikan atau kita ngobrol atau gimana. Kita nggak apa-apa. Saya juga sama yang kakak sepupu saya itu saya pernah ngobrol. Bahkan ini saya dibacain surat dari kitab Riyadhus Shalihin ini dari beliau. Dari beliau gitu mengenai ulama sun, ulama husnun itu dari beliau. Saya diajarkan oleh beliau. Karena dari diskusi itu. Jadi kita ngingetin beliau gitu kan. Gitu kan kira-kira. Ya. Dan siapa meminjamkan kepada Allah dan dirinya dengan baik, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Maksudnya apa? Ya, itu kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk jalan membela agama Allah, membela saudara-saudara umatnya, para hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW. Membela agama Allah banyak jalannya, seperti syiar ilmu, dakwah itu membela agama Allah. Ya. Kemudian juga membela sahabat-sahabat atau umat Islam, ya, yang misalnya dalam keadaan susah. Jadi kita jangan pilih itu, ini orang alim apa bukan alim. Kalau ada umat saudara kita yang susah ya bantu. Itulah yang perlu bantu. Nah itu ilmu tadi. Ya. Gitu jemaah sekalian, udah jam 6 lebih, saya tutup dulu. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wat Ismailin.
Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisi arrodah wa minal umuri as'adah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lufi anfa'ah. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati huduwana wa asolana wa sa'ila rahmatika masirana wa ma'alana wa subhasijali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa bidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa afimadana wa thabitna ala nahdil istiqamah wa inna fid dunya min mujibati nadamatil yawmal qiyamah wa afif anna sitla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrifana sarur asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.